Let's go, kita bakal saksikan. Semoga menjadi Erangel yang lebih baik lagi untuk Void dan juga Bigetron Knight. Gue hampir bilang Void dan RRQ ya, karena di kepala gue masih Void sama RRQ, masih Void sama RRQ. Gue lupa nih udah di babak survival stage. Jadi ada Void dan juga Bigetron, dan PR untuk Void tadi kayaknya udah dibahas sama para analis kita ya Jel ya, dimana kekurangannya Void mungkin dari segi kendaraan mereka. Gue juga sebenarnya kalau main di klasik nyari kendaraan di sekitar Verifier tuh jujur agak susah gitu, karena pinggiran-pinggiran jalannya spawn vehicle-nya tuh bener-bener nggak pasti gitu. Lebih sering nggak adanya daripada adanya. Dan mau nggak mau lo harus ngambil beberapa vehicle di sekitarannya Pochinki, di sekitarannya pom bensin, dan itu pun lagi-lagi lebih sering nggak adanya daripada adanya. Waduh, lebih sering nggak adanya daripada adanya ya. Gaib tuh ya, Nah, goib-goib ya. Tapi dengan garis begini, kalau nanti zonanya ngatas lagi, PUBG Mobile atas Rozok Championship lagi, ini bakal bikin numpuk lagi untuk beberapa tim atau banyaknya tim seperti tadi mungkin untuk ritmenya akan kembali sama. Tapi dari zona belum terbentuk juga sambil kita melihat orang-orang lagi pada terjun payung terlebih dahulu. Dan tadi untuk 2 tim Indonesia kan dapetin waktu rehat lebih lama, waktu evaluasi lebih lama, tapi nanti kita lihat seperti apa. Dengan zona yang seperti ini sebenarnya ini untuk Bigetron ini cukup menguntungkan juga karena mereka ngambil di ya, area Milta. Zonanya tidak ngatas berarti ini apa? Ngawah, ngebawah. ngawah. Bukan ngateng ya, ke tengah, ngarah ke tengah. Agak bahaya ya kalau ngateng ngarah tengah terlalu bahaya, mohon maaf ya. Jangan jangan yang begitu, Oh yang iya biasa iya, aja, betul betul. main island ya, main island. Oh, oke oke oke. Aduh. Daripada berbahaya ya, jadi kita bahas hal-hal lain aja. Tadi kan lu sempat bahas ya kalau ternyata tim yang mendapatkan chicken adalah tim-tim dari grup green. Tapi gue juga ngelihat beberapa player yang masih cukup konsisten untuk mendapatkan eliminasi gitu. Kayak Dog, di mana di grup stage kemarin dia sudah mengumpulkan total ada 44 eliminasi. Lalu Trix juga di grup yellow dia juga mengantongi dengan 44 eliminasi yang sudah bersedia kumpulkan. Terus dari Nolbu juga di plus Kia dengan 39 elim secara pribadi ya untuk orang-orang yang tadi gue sebutin. Bahkan tadi Nolbu juga penyumbang elim yang lumayan banyak gitu di Sunhawk ketika di plus Kia berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan for MV agak terhalau pergerakan mereka. Waduh, agak sulit kayaknya kalau mau kabur karena looting aja belum ini for MV-nya. Dua orang ngumpet di balik sebuah jerami. Jadi orang-orangan sawah mereka berdua. Ya karena nyebar sih mereka posisinya di sekitaran dari For Miracle Vibes juga sebetulnya udah ada pemain dari Zeus, lalu juga Voin Donkey ini split lumayan jauh, 3-1. Satunya itu Vexi di area Gatka seorang diri, ini sebenarnya lumayan bikin deg-degan ya. Karena kalau Vexi mau regroup, effortnya lumayan banyak nih. Ada pemain-pemain dari For Miracle Vibes, lalu ada Zeus juga. Sementara dari The Xavier tuh juga sebenarnya udah ada yang mulai keluar untuk mencari vehicle, tapi saat ini Potato. Kedatangan tamu-tamu tidak diundang. Apex, Baron. Mereka punya pemikiran ingin mencari lootingan, tapi ternyata siapa yang sangka masih ada Potato di bagian dalam sana. Dan Apex sudah mulai meng-screening rumah demi rumah. Ya, dan harusnya sadar begitu dia membuka pintu tapi di arah rumah lain pintunya sudah mulai terbuka dan Voin sudah mengirimkan Zeta di arah bukit belakang sementara Potato langsung menuju ke arah gudang ingin cabut dengan menggunakan bagi yang dia punya tapi angle-nya ada di arah seorang Apex untungnya langsung gaspol dan ada backup di waktu yang tepat untuk bisa menyelamatkan Potato. Backupnya sukses, cabutnya sukses dan Voin akan langsung cabut dari tempat ini untuk berfokus menuju ke arah zona yang lebih dalam lagi. Tapi Vexi di arah lain mendapatkan sebuah target. Zeus akan dia tembak. Satu orang low HP dan memaksa Zeus harus banting setir menuju ke arah lain untuk bisa selamat dari tembakan seorang Vexi. Zoning out yang dilakukan membuat akhirnya tidak jadi bergerumul di tempat yang sama. Kemudian juga tadi memang Potato bisa selamat itu harusnya karena infonya on time, nggak lambat, nggak telat infonya. Karena kadang-kadang kalau misalkan telat info juga kan jadinya memberikan delay buat kawan-kawannya untuk langsung regroup ke tempat yang sama dan kembali disuguhkan dengan beberapa zoning out shot dari Zeta. Sementara kalau misalkan kita bisa bercerita juga, ini
Lumayan rame, padat di bagian area Pochinki sekitar, di tengah-tengahnya udah banyak yang turun juga dari bagian utara, udah mulai main ke arah bagian tengah lagi. Cuman masih ada beberapa tim yang masih santuy-santuy di bagian luar, kayak tim Liquid, lalu juga Mirin Sejong, Vampire, mereka masih belum mau menyentuh area zona, mereka masih mau looting sebanyak-banyaknya. Sampai mendapatkan utilities yang mereka inginkan, sampai mendapatkan weapon yang mereka puas. Sementara For Medical Vibes pun langsung meninggalkan TKP-nya. Mereka nggak mau berlama-lama seperti di tempat tersebut. Balik lagi mereka ke kampung halaman mereka, yakni di Sosnovka Military Base. Karena kan tadi garis pesawat yang lumayan jauh dari military base ini yang bikin For Miracle Vibes tuh mau nggak mau terpaksa harus turun di bagian open field, scrapping-scrapping dikit, dapet barang seadanya, dapet mobil secukupnya, barulah akhirnya mereka pindah balik ke military base. Iya, dan gue tadi agak khawatir sebenarnya kalau dari 4MV mereka ngotot untuk ada di tempat di mana poin dekat sama mereka gitu. Karena pergerakan poin nanti yang pastinya bakal susah udah ketahan sama 4MV, mau melipir lagi ke arah ladang pun takutnya ntar ketemuan sama Liquid yang udah rotasi dari bagian Gergopol atau nanti bakal kepotong sama Loops juga atau malah dipotong sama Zeus karena tadi Vexi udah ngebuka tembakan untuk nge-zoning out satu tim yaitu Zeus. Untungnya 4MV tetap condong ya untuk ke arah SMB-nya, ke arah looting awal mereka seperti yang dibilang sama Jelly. Dan kebetulan juga masih masuk ke arah zona yang pertama, jadi kayaknya oke-oke aja kalau misalkan 4MV mau ke sana. Dan Poin harusnya dia berani untuk keluar sih, untuk berani keluar, berani cari infonya lagi. Karena terlalu lama di area Verifier, malah jadi pisau bermata dua untuk mereka gitu, bakal kesandwich sama tim yang geraknya lebih cepat atau mereka masih mikir kalau 4MV bakal motong pergerakan mereka. Yang gue khawatirkan tuh sebenarnya 4MV-nya yang belum keprediksi sama poin, sama Liquid dan juga Vampire yang saat ini terpantau masih ada di arah Primorsk-nya, Jel. Ya, Vampire nih selalu late rotation sih dengan drop zone mereka yang seperti ini. Jadi udah kayak udah terbiasa aja gitu main outer 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 buat Vampire. Mereka akan membiarkan orang-orang untuk touchdown ke bagian tengah. Bebas dah lu pada mau tengah-tengah aja dulu, yang penting nanti gua belakangan baru nyusul lu pada ke bagian dalam. Nah, ini akan menjadi sebuah gameplay yang lama kembali atau bisa dibilang 11-12 dengan apa yang terjadi tadi. Ya nanti stage kedua nanti kita lihat, karena udah mulai lumayan bertumpukan juga di bagian tengah. Akankah Iya. ada beberapa tim yang komit untuk fight atau belum, ini kita masih menunggu aja. Karena sedari tadi, setiap player shot geser geser geser, itu rata-rata udah punya rumah, rata-rata itu cuman scouting aja, ngejagain tempat masing-masing gitu. Kayak, "Ya udah lu rumah yang kanan ya, gua rumah yang kiri, lu jaga tempat lu, gua jaga tempat gua, dapat info, infoin temennya, nggak usah buka tembakan kalau nggak perlu," seperti Fearless. Tapi ternyata Fearless memberanikan diri untuk membuka tembakannya. Sepertinya itu diperlukan oleh seorang Fearless untuk gertak-gertak, apa sih namanya, gertak-gertak lucu ke arah lawan, tapi ternyata di bagian elimination feeds, Hanschil bertemu dengan Inko. Wah, ini nih derby Inko sama BTR ini ngelanjut sampai ke survival stage, Bro. Lanjut lah, masa iya berhenti? Apalagi BTR masuk ke daerah kekuasaan Inco gitu, di arah sekitaran farm. Dan harusnya BTR udah hatam betul cara bermain di farm ini seperti apa. Karena mereka turun di bagian sana dan zonanya menguntungkan banget. Menuju ke arah Bigetron Knights tentunya. Kalau jadi BTR, apakah mereka bakal ke Milta lagi atau mereka bakal tetap di posisi mereka sekarang? Karena Milta ini sayang banget kalau ditinggalin loh. Kalau zonanya ke arah Milta dan mereka harus masuk lagi dengan kondisi nge-retake Miltanya, itu bakal lebih merepotkan daripada mereka yang nge-defense Milta. Tapi Vampire juga sudah mulai keluar dengan rotasi yang agak lambat tadi menahan circle yang pertama untuk langsung saja digaskan untuk circle yang kedua. Mereka agak lebih cepat pergerakannya, sementara Point Donkey ID pergerakan mereka kalau bisa kita bocorkan adalah masih dengan tempat yang hampir sama, tapi saat ini Point ada di arah pertigaan pom bensin di jembatan sebelah kiri. Sementara di Sapphire mereka langsung gaspol juga untuk mengamankan tempat di arah play zone-nya menuju ke arah checkpoint mereka. Dan ini momen di mana tadi Hansteel mendapatkan satu pemain dari Inco, yaitu seorang Vitali. Ya, offside seperti tadi pergerakan dari Vitali. Dia menggunakan bagi di tempat terbuka dan informasi mungkin tadi nggak terlalu banyak dari kawan-kawannya ya. Jadi ya keculik lah bisa dikatakan seperti itu. Pemotongan yang sukses untuk seorang Hanschil. Sementara dari Major Pride, overcraft-nya overcraft-nya dipaksain ke rumput. Karena memang hanya itulah yang mereka miliki mungkin dari segi vehicle. Dan lumayan ramai di bagian tengah. Goendangki nampak seperti ingin menghindari keramaian ya. Karena kan tadi mungkin berkaca dari match sebelumnya,
mereka langsung fight terlalu dini, mereka jadi tusun, mereka jadi pulang, jadi berusaha untuk survive selama mungkin sampai mid to late game-nya. At least biarkanlah lawan-lawannya yang mengkikis terlebih dahulu satu persatu. Vampire udah masuk. Vampire malah masuk lebih dalam terlebih dahulu mengamankan seperempat zona. Sementara Boindanki masih berjalan-jalan rotasi Tamasya di bagian pulau selatannya. For Miracle Vibes yang saat ini sudah menjadi pembegal. Ada Apex di bagian tebing-tebing samping bersebelahan dengan Magnum MQ. Yang dimana ini bakal ngehold aja mungkin satu sama lain. Boindaki gue nggak tahu ya bakal lewat mana karena kalau gue lihat dari bagian map stream ini lumayan mengarah ke jembatan kanan yang ada For Miracle Vibes-nya. Kalau For Miracle Vibes belum meninggalkan jembatan ini, kalau For Miracle Vibes tidak terdistraksi, Boindaki mungkin aja bisa diganggu rotasinya. Tapi kalau misalkan For Miracle Vibes-nya kedistraksi nih sama lawan-lawan yang ada di bagian dalam, mungkin aja Boindaki punya celah gitu untuk nyusup pelan-pelan dari bagian belakang. Atau mungkin mau lewat perairan juga masuk dari bagian Milta Power. Bisa aja. Jadi masih ada banyak sekali jalan menuju ke arah Roma atau zona. Dengan waktu 12 detik, stage 2 akan mengecil menjadi stage ketiga. Ya, ini sebuah keuntungan tentunya untuk Point Donkey ID kalau misalkan mereka bisa ngekor bersekarang Apex dan membuat pemain-pemain dari Forever ini malah ke sandwich. Belakang ada lawan, depan ada lawan, karena sekarang pemain-pemain dari Forever mereka sudah masuk semuanya menuju atau melewati jembatan kanan ini. Sementara Point masih menunggu momentum yang tepat untuk mereka bisa menyeberang dan granat dilemparkan. Dok terkena splash damage. Dari lemparan granat seorang Shifu, granat kedua coba untuk dilemparkan kembali dan lebih dalam lagi damage yang dia berikan tapi tidak bisa mendapatkan sebuah knockdown. Sementara granat balasan dari Apex masih belum bisa membawakan hasil dan Refus lah yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari Voin. Karena dia menjadi pemain tunggal yang ada di arah jembatan. Baron membuka angle-nya, membuka jalur untuk For MV menyelamatkan diri. Info juga menarik mundur setelah mereka mendapatkan info bahwa The Xavier ada di rumah pertigaan. Tapi Stalwart di bagian lain malah bisa mendapatkan knockdown. 1 poin berhasil mereka kumpulkan dan Bigetron menambah elim kedua mereka dari status counter yang dikirimkan oleh For MV. Baron menjadi santapan dari Bigetron Knights. Harusnya 2 poin dari Bigetron ini dua-duanya untuk Hansil ya. Karena tadi kan yang pertama Hansil motong satu Ya. pemain dari Inco. Terus juga sekarang dia motong lagi pemain dari For Miracle Vibes juga. Terkikis satu persatu pemain-pemain lawan-lawannya. Tapi memang masih lengkap dengan 16 tim. Chips on the other side. Kita melihat bagaimana tadi Elimination Feeds juga udah mulai menginformasikan kita bahwa Stalwart bertemu dengan Ziplaskia kembali. Ziplaskia juga melemparkan satu granat menuju ke arah pemain-pemain Stalwart. Peperangan atau TKP ini terjadi di shelter, lebih tepatnya utara dari zona. Ini ada di bagian pinggiran zona juga, jadi nyolek-nyolek aja, poking-poking satu sama lain. Dan dengan adanya colekan-colekan ini sebetulnya mengirimkan suara, mengirimkan informasi juga ke arah tim Liquid. Yang lagi bermain pelan, yang lagi berusaha untuk bermain di bagian outernya. Lagi mencari jalur masuk, dan ternyata Octorgoy menculik satu pemain di Plaskia, 2 bahkan. Fabian, the last man standing. Berharap dengan satu granat bisa men-knockdown pemain dari Stalwart Esports. Tapi ternyata hanya splash damage saja Fearless. Terkena beberapa cicilan HP bar dan juga Fabian kembali memberikan follow up needs yang menuju ke arah Sanchir dan kawan-kawan. Tapi ternyata Sanchir sudah tarik mundur. Malah mengubah target dong. Malah Stalwart nembakin menurut ke arah tim Liquid karena Liquid mendobrak dari bagian belakang pertahanan mereka dan Chief membuahkan sebuah hasil untuk bisa mendapatkan satu confirm elimination. Stalwart benar-benar terganggu dengan datangnya Liquid di bagian belakang mereka. Ayala sudah mulai melakukan setup smoke. Mythic belum diselamatkan. Smoke kedua di pop up. Tapi ada yang berputar dari arah Stalwart. Trita bermaksud untuk membelakangi pertahanan dari Plaskia. Malah tiba-tiba dia yang tumbang. Sebuah inisiatif yang malah memberatkan untuk Stalwart kali ini yang bertahan dengan 2 anggota mereka. Disandwich oleh 2 tim yang berbeda. Liquid dan juga di Plaskia bermain pintar untuk masuk menuju ke arah zona. Fabian termakan oleh Blue Zone untuk Blue Zone yang ketiga. Backup demi backup akan dilakukan tapi Fabian terlambat dalam memberikan backup. Untungnya masih bisa tercounter. 1 orang low HP di bagian sebelah kanan dan itu di akhir perjalanan untuk kedua tim ini karena tim Liquid juga membackstep posisi dari Stalwart Esports.
mereka berdua ini seru sendiri dari tadi gitu kan. Mereka sampai lupa dan sadar kalau tim Liquid itu ada di bagian belakang. Tadi kan sempat ya kita lihat bagaimana tim Liquid itu udah mulai rotasi, terus dengar ada suara, lihat-lihat dulu, scouting dulu, "Ah, ini bisa nih kita makan." Dan akhirnya tertusuk semua dari bagian belakang. Sementara tim Liquid selamat, Inco tidak selamat. Inco juga nyusul Stalwart dan juga Deep Lasky ya, menuju ke arah lobby. Sementara melihat juga dari bagian arah jam 11. Kita melihat bagaimana sudah saling menahan satu sama lain. Bahkan Hovercraft masih dipaksain. Gue tuh selalu lucu tahu lihat Hovercraft ini kalau jalan di rumput kayak ngeden gitu. Nah, kan polusi. Suaranya tuh bukan suara gas, cuy. Polusi. Soalnya itu kayak banyak banget debunya ya. Tapi ya sudahlah, ini lumayan juga bisa dijadikan nanti voting-an untuk di late game. Dan sambil menunggu tim-tim ini berperang, ada kuis buat kawan-kawan semua. Kalian bisa menebak apa? Cepet banget kan tuh. Mamam no, mundur dikit nah kalau misalkan pengen nebak apa isiannya. Terus nanti kalian kunjungi sosial media dari TikTok PUBG Mobile ataupun Instagram PUBG Mobile. Ya, supaya kalian bisa mendapatkan tambahan-tambahan hadiah yang bisa kalian dapatkan dari 10.000 UC untuk 5 orang pemenang. Dan tim Liquid juga ingin mendapatkan tambahan-tambahan elim berikutnya karena mereka memotong pergerakan dari 77 yang ada di bukit belakang compound mereka. Masih belum masuk menuju ke arah zona dan tidak hanya Liquid ternyata yang punya angle ke arah 77. Melainkan arah tim lain lagi. Vicious juga bisa menembak tadi menuju ke arah 77. 2 tumbang dari 77 kali ini. Belum ada yang terkonfirmasi menjadi tambahan Elim. Tapi kayaknya kalau masuk Elim bakal masuk menuju ke arah Vicious. Karena tadi mereka yang mendapatkan knockdown-nya. Shifu pun sudah selesai. Zadira pun selesai. Elim kedua untuk Vicious kali ini. Dan hanya menyisakan 2 pemain untuk tim 77 kali ini. Tapi Bigetron mendapatkan sebuah cobaan di mana kali ini. 4MV mendekat. Red Talk terjadi. 1 tukar 1. Red tumbang dan Hanshil belum bisa memberikan backup, tapi Lapar bisa mendapatkan satu pemain dari MV Refuse. Diamankan begitu saja. Dog low HP. Berdansa dia di dalam satu gundukan kecil. Ada 10 molotov yang dilemparkan juga. Hanskill memimpin push untuk Bigetron. Dan Bigetron memulangkan for MV 5 poin untuk eliminasi Bigetron kali ini. Berhasil meng-defense kembali dari Bigetron Knights. Dan harus ada revive yang diupayakan sementara dari Major Pride. Kembali membuka tembakan menuju ke arah pemain dari Vampire. Dan juga ramai, kita bisa bilang harga tanah Milta naik. Besok semakin naik lagi, tergantung circle-nya kemana. Kalau circle-nya masih ke Milta terus, harga tanah akan berlipat-lipat ganda. Hanschil di bagian lower ground memberikan pressure juga menuju ke arah pemain dari Xavier. Membuka tembakan berarti kan menginformasikan bahwa memang ada orang di bagian lower ground-nya. Sementara dari Vampire masih dibombardir oleh granat demi granat dari The Xavier. Tim Southeast Asia berada dari ujung yang sama, masuk dari sudut yang sama, dan ada Major Pride juga sebetulnya. Jadi kita bisa bilang ini Vampire agak susah posisinya, terjepit dari berbagai sisi, dan ini membuat Vampire pun harus pulang ke lobby. Ya, repot banget. Bahkan mereka belum mendapatkan banyak poin dari 3 match yang sudah dimainkan. Hanya 1 poin saja yang mereka bisa tambah dari game kali ini. Sementara Major Pride menjaga di arah utara pertahanan Milta. Bersebelahan mereka dengan satu tim yang berwarna biru yaitu Loops. Dalam satu barisan yang sama bareng sama MSJ juga. Yang paling padat sebenarnya kalau kita lihat dari perumahan Milta yang ada di arah bawahnya. Ada The Xavier, lalu ada Bigetron, RCB, ada Void Donkey ID, dan ternyata Loops masih mengirimkan satu watchtower yang cukup jauh. Di arah timur, di arah jam 4, Jel. Berani Jauh banget banget ya. itu orang ya. Iya, gak apa-apa. Mereka udah punya kalkulasi tersendiri kayaknya dengan hal seperti itu. Nino mandiri. Nino bisa sendiri. That's why mereka melakukan split 1-3 sementara dari Bigetron kembali mendapatkan satu pemain dari Void Donkey. Kayaknya ini udah pertemuan jarak mid range to long range ya, karena fight-fightnya itu nyulik satu, knockdown satu, revive lagi, seperti itu. Masih ada beberapa rumah-rumah yang bisa dimainkan, dijadikan tempat persinggahan juga, tapi 77 sudah mulai harus berhadapan dengan Zeus. Mereka masuk dari sudut jam 1. Satu granat sudah mulai lontarkan dari seorang Aaron Magnum. Masih bisa menggocek granat tersebut.
Sementara dari Darkin diutus untuk menjadi baby, ditembak kembali tapi ini granat atau pelurunya habis. Ini yang membuat Zeus langsung menyelesaikan pemain-pemain dari 7-7. 10 tim tersisa, 10 tim masih selamat. Ya karena susah banget tadi buat menghindari 3 pergerakan yang dibangun. Dan akhirnya membuat 77 pun harus luput dan dipulangkan untuk kali ini. Tapi MP nabrak mereka bertukar kompon dari Vicious. Satu persatu anggotanya tumbang dan hanya menyisakan last man standing saja. PK sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan IC juga sudah mulai menyusul dia pulang menuju ke arah lobby. Hanya tinggal mencari satu lagi. Evo Station yang bertahan di lantai 2 rumah roti. Turun dia menuju ke arah bawah untuk melakukan revive. Bisakah revive ini sempurna? Gak dipush. Sama Vicious mereka berfokus untuk mempertahankan kompon mereka saja. Sementara Zeus yang sedang melakukan pergerakan tertangkap oleh Loops, di mana Neila bisa mendapatkan satu dan Vexy juga bisa mendapatkan pemain dari tim Liquid Chief. Ditumbangkan, tapi seperti yang dibilang sama Jelly, kebanyakan knock revive. Jarang ada momen ketika knock langsung bisa dikonfirmasi menjadi tambahan eliminasi. Tapi Neila berbeda karena Neila mendapatkan satu compound, satu granat sudah mulai dimasak juga dan Zeus terhentaskan begitu saja 9 tim. Tersisa kali ini Loops berhasil meretek kompon ini. Jadi untuk menyelesaikan knockdown mau nggak mau utilities gameplay lah yang dimaksimalkan. Sedari tadi banyak banget suara dadedor gitu kan kedengeran. Bahkan aset grenade elimination juga udah mulai bermunculan karena ya satu-satunya cara untuk bisa menghabisi orang ya itu dengan nades ataupun molotov. Karena kalau mau lanjutin dengan follow up tembakan mau nggak mau kan lo harus ngebuka sudut, ngebuka badan. Dan ini adalah compound gameplay di mana dari zona kembali masih fokus menuju ke arah perkotaan Milta, tapi yang diambil adalah kompleks klaster kanan Milta. Klaster kiri sudah ditinggalkan dan dari The Xavier mereka nyebar 1-2-1. Di bagian tengah nyaman sekali untuk Mirain Sejong. Lalu juga ada RCB. Boin Dangki, mereka ada di bagian pinggiran juga. Belakang mereka sisa ada Loops Nino seorang diri dan Bigetron. Jalur masuk mereka sebenarnya susah gampang ya, karena di depan mereka pun masih ada The Xavier kembali. Apakah akan ada fight antara dua tim Southeast Asia, The Xavier atau Bigetron? Kita masih belum tahu. Mungkin nanti ketika ada opening knockdown lah, itu nanti baru yang nentuin fight atau enggak mereka. Iya, dan kalau tadi kalian ngelihat pergerakan dari satu yang berwarna biru di bagian minimap itu pergerakan dari Parajin ya, yang dari atas menuju ke arah bawah. Kayaknya dia bermaksud supaya nge-zoning out tim-tim biar nggak ada lagi yang muter ke arah DX. Jadi backline mereka benar-benar bersih. Hanya tinggal gimana caranya mereka bisa masuk ke arah zona, tapi Hoxie bisa mendapatkan satu pemain dari Voinogi ID. Potato tumbang dan dibalaskan dengan satu knockdown juga. Rezak tadi mengirimkan satu knockdown ke arah depan. Tapi masih belum bisa mereka kumpulkan menjadi tambahan pun dieliminasi. David mengetahui pergerakan dari DX, tapi masih belum ada knockdown yang didapatkan David menuju ke arah The Xavier. Satu persatu melihat ke arah DX, tapi DX juga dalam area kompon yang sama atau kompon yang lebih bagus, tercover dari tembakan-tembakan pemain Vicious. Masih memastikan apakah mereka bisa bergerak maju lagi dengan aman. Ada satu kotak yang bisa mereka looting. Levis tidak membiarkan kelengahan terjadi, tidak membiarkan celah untuk pemain-pemain Vicious menembak menuju ke arah mereka. Sementara Voin, Potato yang kenok masih bisa di-revive. Ini kayaknya nunggu sampai stage 8 dah baru perang heboh. Hmm. Perang heboh. Ya kayak Severny tadi sih sepertinya karena kan Betul. ujung-ujungnya ke perkotaan gitu. Masih ada chance sebenarnya menuju ke arah ladang utara dari Milta. Cuma kan kita belum tahu nih tarikan zonanya akan ke arah mana. Agak sedikit unik zona-zona yang terbentuk untuk di 2 kali Hero Angel Survival Stage. Nggak kayak kemarin gitu yang repetitif sampai boring ya kan. Aduh atas lagi. Ini udah atas, habis itu bawah. Dan itu nggak open field, compound. Wall smoke sudah dibuka, sudah di pop out. Ini adalah genderang perang sudah mulai ditabuhkan oleh The Xavier. Leves membuka jalannya, tapi Satan langsung tergocek juga dengan 2 pemain yang langsung double pick menuju ke arah seorang Satalus. 2 pemain Bigetron dipretelin begitu saja. Hanya ada Lapar dan Zuxi yang tersisa. Ya, Vexy juga berhasil diamankan di bagian lain. Sementara Satar sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Lapar menerima granat dan Hancil terpaksa harus ditinggalkan dan Lapar lagi lompat masuk terkena splash damage yang begitu dalam dan membuat dia tumbang begitu saja. Last man standing untuk Bigetron Knights kali ini Zuxi, kepala suku yang tersisa. Sementara DX
bakal difokuskan dengan revive yang ada di arah belakang. Tapi Parajin harusnya bakal kelihatan. Zuxi melemparkan granat menuju ke arah kanan. Ternyata Zuxi tidak mengetahui keberadaan dari seorang Parajin. Parajin terselamatkan. Adeti langsung maju ketika revive-nya sudah berhasil dia lakukan. Dan Zuxi memberikan tembakan informasi bakal masuk untuk mencari keberadaan pemain terakhir bagi Bigitron Knights kali ini. Mundur, semakin jauh Zuxi mundur menuju ke arah belakang. Supaya bisa mengamankan late gamenya nanti. Supaya bisa masuk. Tidaknya masuk di top 8 untuk mendapatkan point placement looting. Dilakukan Parajin ke arah kotak-kotak dari Bigitron Knights. Dan Zuxi, PR-nya cukup berat untuk menghadapi tim-tim lawan. Sementara dari Vicious, mereka sudah mendobrak satu gudang. Ada satu pemain MP yang ada di arah kiri. Tidak ada hard check yang mereka lakukan dan miss the shot. 2 peluru shotgun miss. Dan tidak ada follow up cepat yang datang dari Vicious. Tapi satu trap kembali mereka kirimkan. Dan hanya Trix yang tersisa, namun Trix juga dihantam oleh seorang Bruno Zin. 2, 4, jadi 6. 6 elimination sudah dikumpulkan oleh Vicious dan mereka masih bisa melakukan revive terhadap kawannya. Sementara Zuxi kepala suku diincar oleh pemain-pemain dari The Xavier. Mereka sadar Zuxi ada di bagian second floor. Sedari tadi di spam utilities demi utilities, pressuring menuju ke arah kepala suku. Dan mungkin akan terus di pop out smoke demi smoke. Supaya angle-angle dari lawan ini nggak bisa nembak menuju ke arah pemain-pemain dari The Xavier. Tapi Zuxi ada berada di bagian balkon. Nadeti dan Parajin sudah mulai menjajal lantai satunya. Tapi Vicious, oh no, Vicious ikut-ikutan juga. FOMO mereka udah mulai nyebrang. Zuxi lumayan terselamatkan sebetulnya oleh granat demi granat yang mengusir mundur pemain-pemain dari The Xavier. Tapi masalahnya lawannya tadi yang cuma 2, sekarang jadi 4. Jadi lebih banyak berkembang biak dan Zuxi harus lebih sabar. Membiarkan Vicious dan The Xavier berperang. Satu granat dari Nadeti sudah connect menuju ke arah Bruno Zin. Tapi Zuxi hati-hati begitu low juga turun ke arah bagian bawah. Berusaha untuk menjadi third party, berusaha untuk mengganggu. Menembak, Reyes dapat 2, 3, rata. Vicious dan Zuxi pun pulang. Karena memang sudah ada Blue Zone. Ya, dan yang nembak cuma Vicious ternyata. Ada tembakan dari bagian seberang di mana RCB tadi juga mengganggu dari arah seberang. Sementara RCB kali ini bakal menahan pergerakan dari The Xavier yang sudah terbakar oleh Blue Zone. The Xavier dipulangkan. 5 tim tersisa, 1 tim Indonesia masuk di top 5 kali ini. Voindogi ID yang sudah kehilangan 1 anggota kali ini mereka bertahan. Mereka ada di dalam seperempat circle. Mereka berharap circle ke-8 tidak jauh-jauh dari tempat mereka saat ini. Dan Void masuk menuju ke arah zona. Kalau Void bisa menjegal pergerakan dari RCB, Void bakal mendapatkan placement yang lebih tinggi lagi. Eli mereka baru 1, gak masalah, yang penting late game bisa mereka dapatkan. 2 gudang menjadi kekuasaan bagi tim Void kali ini. Dan lihat Jel, seberangnya juga dijaga sama 1 tim lain. Ini harusnya kayak udah saling ngejaga gitu. Void ngejaga di bagian bawah, sementara yang kuning MSJ menjaga di bagian atas. Tinggal menunggu tim-tim lain yang belum ke bagian zona ini datang dan menjadi santapan bagi kedua tim ini. Harusnya. Ya, coba kita lihat ya, karena memang smoke ini lumayan penting banget untuk tempat seperti ini. Bukan lumayan lagi, penting banget malah. Kayak The Xavier aja tadi pas perang, berapa banyak smoke yang dia taburin gitu. Untuk nutup Betul. angle, untuk nyebrang segala macem. Cuman emang tadi fight-nya diganggu aja sama Vicious yang tiba-tiba datang berempat juga kan, berbondong-bondong. Ya akhirnya semuanya rata gitu karena memang dari zona juga udah mulai memaksakan keadaannya. Sementara dari Ravinya kembali mendapatkan seorang Chief. Ayala di absen satu persatu pemain-pemain dari tim Liquid. Cardozin, last man standing, mau menyelamatkan seorang Ayala. Tapi masalahnya susah banget. Depan mereka udah kosong. Gue nggak tahu apakah ada smoke atau tidak di tas dari seorang Cardozin. Sementara on the other side kita melihat RCB kembali aktif dengan granat demi granatnya. Utilities menjadi kuncian untuk bisa mengeliminasi pemain-pemain. Lihat, sedari tadi udah ada yang knock 1 dengan weapon, pasti disusul dengan beberapa utilities gameplay. Tapi Void Donkey menerima pressure oleh 4 pemain RCB. Ini beda ceritanya nih. MSC bisa ngehalau yang datang ke arah kompon mereka, tapi Void kelabakan karena tiba-tiba 1 anggota mereka dipulangkan. Tinggal 2 penggawa Void yang tersisa. Reza kelihatan, ya Allah! Bebas banget dari seorang Seiwu untuk bisa mendapatkan seorang Reza last man standing untuk Voindogi ID. Di dalam gudang seorang diri Potato. Bisakah dia bertahan lebih lama lagi? Atau malah bisa mendapat pundi eliminasi untuk Voindogi ID. Tapi Hoxie dengan granatnya bisa mendapatkan 1 pemain dari Loops. 1 ditumbangkan, hanya tinggal dipulangkan. Tapi masih ada upaya backup yang dilakukan oleh Loops kali ini. Last man standing Rafinha. Akankah dia maju atau dia bakal menyerah dengan Blue Zone?
bergerak dengan melakukan proning. DPS bakal ditahan. Satu pemain mendobrak, dua bakal maju, tiga bakal maju, tapi satu terbutakan. Ada satu distraction di bagian sebelah kiri dan Rafinha mau kemana kamu nak? Double pick dilakukan dan selesai. Perjalanan dari Point Doggy ID, perjalanan dari Loops yang berpuas di peringkat yang keempat dan ketiga. Dua tim tersisa 4 melawan 2 antara RCB dan juga MSC. Semua timing tepat sekali untuk RCB. Timing dia nge-push point tepat. Timing dia ngegangguin Mireng Sejong yang ke distract sama Rafinya last man standing juga tepat. Tadinya gue berharap Point Donkey pulangnya nanti. Loops duluan, Rafinya duluan, baru nanti last man standing dari Point Donkey. Tapi apa daya, Mireng Sejong satu persatu udah dihentaskan pemain-pemain yang last man standing. Mireng Sejong hanya ada Seiwo seorang diri saja berusaha untuk nge-spam through the smoke mendapatkan kill. Tapi dia harus nyebrang. Ini bagian depan. Udah ada double pick. Kanan kiri RCB.